kita lanjut, kita akan mau bahas Ethereum dulu bro. Oke. Dari segi price actionnya, kan ini kita hit 4.000 lagi ya? Iya. Sesuai prediksi kita, ini kemana nih arah Ethereum selanjutnya? Oke, sebelumnya udah kita ungkapkan bahwa Ethereum 4.000 di akhir tahun 2024 ini dan kejadian. Sekarang pun teman-teman, Ethereum itu juga ada di area yang sangat krusial. Mengapa saya bilang krusial? Pertama, psychological resistance. Oke, dua kalau kita lihat pasti chartnya total 2, kemudian chartnya others, ini juga ada di resistance. Chart altcoin semua secara makro itu sekarang ada di resistance. Ethereum pun ada satu di resistance 4.000 yang psikologis. Dua pun kita juga ada area supply di monthly chartnya di sini. Yang mana kalau kita ini bisa break ya 4.000 number yang kuat, ya kita bisa ke range-nya 5.000 ya. Paling dekat juga di ATH dulu di 4.800. Jadi Ethereum sekarang itu monthly. Oke, saya bilang areanya krusial. Dua, ya, weekly, memang weekly formasinya sangat kuat. Ya, weekly kita melihat yang namanya three white soldiers ya di sini di Ethereum dengan kenaikan yang ada sekarang. Ya, tapi balik lagi areanya itu jauh lebih penting. 4.000 ini resistance yang sangat kuat. Kalau Ethereum bisa break di sini dengan volume, ya next time all time high. Tapi kalau sekarang, ya teman-teman harus lihat konfirmasi dari breakout, oke? Dan baru ya kita bisa menyimpulkan apakah ini kita ke new all time high atau enggak. Tapi buat teman-teman ya yang ikut call kita di 2000 low ya, yang kita bilang sangat confident bottomnya Ethereum, this is the bottom for everything and it was ya. Gak apa-apa buat let the profits run untuk Ethereum. Ya, next ya bro, kita akan bahas XRP. Gimana di level $2.47 ini? XRP, how's XRP? Ya what a pump ya. Congratulations buat teman-teman yang masuk di XRP. XRP pun kalau saya lihat holistik ya, mungkin kita lihat ya pakai dynamic ya resistance secara detail tentang XRP di sini. Kita ada peluang bro sebenarnya di 2,5 ini adalah harmonic resistance-nya. Ya. Dalam artian ya kita lihat market dalam posibilitas dua arah. Jadi sesuatu yang udah overextended, udah tinggi banget, seperti contohnya XRP, kita pun juga nggak anjurin teman-teman untuk masuk, heavily invested. Sizing in ya. Sizing in, kecuali kalau mau trade dalam artian swing, ya ambil posisi, tapi itu pun juga harus nunggu retracement. Jadi teman-teman harus sangat hati-hati di sini. Ya, 1618-nya di $2,5, ini kita lagi menghadapi yang namanya dynamic resistance untuk XRP ya. Saya tanpa lihat pun udah tahu ya. Di sini harusnya XRP ini mulai yang namanya distribusi range-nya. Distribusi itu apa ya? Distribusi itu beberapa orang yang beli di bawah dia udah melakukan yang namanya take profit. Di sini pun juga ada range distribusi ya. XRP 20 November di November distribusi sebelum dia next leg up. Di sini pun saya melihatnya ya. Dalam beberapa hari ke depan dia akan ranging ya sesuai dengan Bitcoin price action-nya seperti apa ya, mungkin retest dulu ke $2 ya, terus lihat price action-nya develop gimana. Kalau dia di $2 ini ada significant buyer, dia bisa run up masih ya. Saya bilang 1618-nya ya 2618-nya ya pasti di sekitar 4. Jadi XRP kalau saya pribadi ya, as kita lihat di sini pun juga ada possible ya bullish pennant, etc. Di $2 ini area yang menarik untuk diperhatikan untuk XRP 2,1 ya untuk beberapa hari ke depan ya. 2,1 ini area yang menarik untuk XRP. Ya. Kita lihat kemarin Tron tuh sempat run up lumayan tinggi bro. Yes. Tapi gimana sekarang? Apa kabar price action-nya? TRX kemarin run up tinggi banget ya ke 0,44. Terus Justin Sun yang jual ya. Yeah. Justin Sun kemarin langsung move walletnya bro secara signifikan ketika Tron ini di 0,44 dan buat beli pisang bukan? Udah ya buat makan pisang. Makan pisang. Drop 30% dari topnya. Tapi ingat ya teman-teman, kita call TRX ada di YouTube. 3 video ya altcoin yang harus dibeli. Itu callnya dari 0,15 ya. Jadi kalau dari 0,15 wah naiknya udah 200%. Dan ini sekalibernya Tron. Apa yang harus kita lihat di sini Tron? Saya mau lihat identifikasi area possible by the dip di Tron ya. Harusnya ya market ini masih searching ke 0,28 ya, 0,25 ya harusnya buat TRX untuk membangun yang namanya support bro di sini ya. Jadi jangan nangkep pisau jatuh dulu. Saran saya ya, tunggu dia drop, oke?
Kemudian di sini dia melakukan yang namanya konsolidasi, baru di situ kita identifikasi nih. Kira-kira apakah dia ideal untuk melakukan pembelian atau dari sini justru dia udah drop ya. Jadi tunggu dulu di 0,28, tunggu price actionnya develop, baru teman-teman pull the trigger apakah mau beli buat short term bounce, karena ini pun juga lumayan. Kalau teman-teman bisa posisikan diri ya beli di 0,27, 0,28 ya, dengan potensi keuntungan ya. Kita lihat balik lagi ke all time high-nya karena ini lagi price discovery ke 0,45, itu ada potensi cuan sekitar 60% dari Tron. Tapi ingat ya, harus di trade as the cycle continue ya. Teman-teman entry-nya nggak sebagus seperti yang kita bilang di Oktober. Pasti risikonya jauh lebih tinggi. Ya. Next ya bro, kita akan bahas Jito. Oke. Jito as a price action wise sekarang ya. Karena kemarin juga sempat naik ya. Kita bilang ke teman-teman 8 Desember ini ada unlock ya, cliff unlock untuk Jito. Yeah. Terus waktu itu kita bilang ya area 3,4 ideal buat beli Jito dan run up 20% dari yang terakhir kita ungkapkan ya untuk Jito. Tapi gimana price action wise? Price action wise saya suka chart-chart yang seperti ini sebenarnya. Kenapa? Karena chart-chart seperti ini tuh chart-chart yang relatif baru ya. Kalau kita lihat buy area seperti ini, memang Jito ini mendekati area jualnya ya di $4, di 4,5 ya. Ini area-area yang ada potensi ya penolakan, ada potensi rejection, dan ya Jito di jangka panjang memang ada chance lagi balik ke 2,7 kalau overall ya market lagi selling, apalagi altcoin sekarang lagi selling. Tapi in the big scheme of things ya, Jito ini harusnya bro, ini ada chance ke 6,5 ya. Tapi tergantung idealnya teman-teman beli di mana, karena it's a Solana based project infrastructure dan lagi going on ya. Mungkin kita bisa lihat ya di token terminal Jito secara luas ya, secara luas. Karena datanya juga ada ya. Datanya terbuka ya. Jito investment analysis ya. Kita bisa melihat ya report DeFi terkait Jito yang mana juga kita cover juga ya di dalam. Dan ya di sini Jito ini terus mengalami growth yang sangat signifikan ya. Bahkan dalam 6 bulan terakhir fee dari Jito ini lebih tinggi daripada Lido. Yeah. Ya, Jito is more generating revenue than Jito, dan based on valuation ya, dengan skenario yang ya dianggap 6-month projection ya bull skenario untuk Jito, okay, market value-nya itu bisa ya Jito price tokennya itu ke 8,9 bullish skenario. Dan kita lihat juga dari daily active usernya lumayan tinggi ya Jito ya, besar sekali ya. Dan revenue-nya berkembang terus, fee-nya juga keep going up. Kita pun juga kemarin ke teman-teman kita kasih ya Morpho ya, a new listed DeFi projects yang mana kita call juga ya di aplikasinya Aceh ya waktu itu Morpho ya, mungkin kita lihat ya sedikit ya di sini. Oke. Ya, ini Morpho a DeFi project ya. Waktu itu kita call, ini harganya ada di sekitar 1,5 ya. Morpho ini 1,5 dan ya mengalami kenaikan ya cukup tinggi bro, sekitar ya 80% lebih ya Morpho dari riset yang kita buat waktu itu ya tentang Morpho. Ada juga beberapa ya. Jadi seperti yang saya bilang ya, ketika keadaan seperti ini kita tuh harus sangat selektif dengan barang yang kita beli. Yeah. Dan memang altcoin tuh naiknya berirama dan beriringan buat barang yang udah ada di market. Tapi akan selalu ada new listed, new project. Ya, contohnya ini Morpho juga baru listing dari November. Yeah. Baru banget. Supra Oracle juga baru listing. Ya, mungkin kita juga bisa lihat gimana price action-nya Supra Oracle. Nah, ini price action-nya Supra Oracle, bro. Yeah. Baru listing dan dia naik berapa? Dia naik bahkan dari second. Kita nggak ngomongin pre-sale ya, yang udah terjadi. Kita ngomongin yang baru aja. On market aja. On market. Setelah dia on market, dalam waktu 3 hari aja dia tuh naik 736%. Jadi akan selalu ada opportunity baru. Oke. Okay? Yeah. Yang kita sajikan di margin call ini opportunity yang kelihatan. Dan yang banyak. Oke. Okay? Kalau yang kasat mata? Yang alpha ya, kita bilang alpha. Ya kita harus selektif. Kenapa? Karena alpha itu juga ya harus hati-hati juga bro membagikannya. Dalam artian ya potensi keuntungannya memang tinggi. Oke.
Tapi balik lagi nggak semua informasi juga bisa kita bagikan dengan serta-merta. Contohnya Supra juga, ya kemarin juga ada new listed Morpho. Dan saya yakin on the way up akan selalu ada new listed project yang boom, tiba-tiba langsung seminggu 7 kali begitu. Bakal banyak yang menarik nanti ya. Bakal banyak yang menarik. Nah, jadi kita sangat selektif dengan informasinya. Gue kemarin baru baca ini bro, Crypto Outlook dari venture capital terbesar kripto yang ada sekarang by Asset Under Management, A16Z-nya Andreessen Horowitz ya. Jadi dia itu ada 4 main thesis di 2025. Yang satu itu adalah AI wallets, di mana tesisnya adalah wallet tuh agak sedikit terlalu ribet di kripto. Dia bakal nanti ada yang ciptain AI wallet yang ngatur asetnya. Jadi itu tesis pertamanya. Tesis kedua dia ada di proof of personhood. Jadi gimana caranya membuktikan bahwa unik usersnya. Nah itu juga menarik. Ketiga itu ada autonomous chatbot. Dan yang keempat, yang terakhir itu adalah crypto app store. Jadi menurut mereka yang riset, distribusi app di kripto tuh agak ini bro, ngacak. Bakal ada di 2025 ya, semacam kayak app store-nya untuk aplikasi-aplikasi yang berbasis blockchain. Gimana menurut lo? Pertama sangat menarik ya. Kenapa? Karena AI itu developnya tuh sangat tinggi. Sekarang kita tuh baru masuk yang namanya AI agent. Dari AI assistance ke AI agent, baru nanti ke AGI. Itu masih sangat jauh. Sekarang pun kita kemarin ya dengan adanya AI agents, itu kita bisa melihat kayak a very very unique ya. Karena kalau kita lihat ya data dari Dune Analytics, ini AI agent yaitu jumlahnya terus bertambah. Apalagi kita dapat ya platform seperti Spectral, ya OLAS, ya virtual. Dan next time, memang ya ini bahayanya. Kalau ada yang namanya dompet AI, lama-lama AI pun juga nanti mereka juga bisa berpikir mandiri bro dengan dompetnya. Mereka bahkan bisa memilih uang apa yang bisa masuk ke dompetnya. Dan itu pun juga next level. Jadi mengapa ya? Ya ini mungkin juga sedikit bocoran lagi tentang webinar. Jadi Q1 ini akan tetap AI menurut kita. Menurut kita akan tetap AI. Datanya apa ya nanti kita jelasin di webinar. Share di webinar. Tapi karena sebenarnya tesis webinarnya belum selesai sebenarnya. Karena along the way up ya kan selalu ada informasi baru. Benar. Mendekati hari H webinar, ini kan ada informasi baru lagi bro. Bisa aja sehari sebelum webinar outlooknya berubah lagi dan harus kita adjust. Itulah mengapa ya informasi itu adalah hal yang sangat ini ya. Tapi kalau kita lihat ya AI agent ini selalu mengalami kenaikan yang signifikan ya, parabolik. Itu kalau kita lihat ya price actionnya virtual ya, ini dia sangat tinggi kenaikannya ya. Contohnya AlphaPlay itu apa? AlphaPlay itu juga seperti virtual ini ya, dalam artian memang dia ini naiknya berapa ratus kali lipat dari low-nya ya. Dari low-nya ini ratusan kali lipat. Nah ini some kind of alpha ya. Sama seperti Supra Oracle ya, sama seperti Morpho, sama seperti ini. Contohnya juga virtual. Dia naiknya dengan sangat parabolik. Jadi ini pattern apa bro namanya? Pattern cacing nih. Ini pattern ini ya, dinosaurus ya. Ini kalau digambar mungkin ini. Nah, ininya ada kakinya ini bro. Nah ini ya. Ini biasanya dia nyembur api nih. Ke orang yang FOMO ini. Orang yang FOMO. Nah, biasanya kena drodon yang FOMO. Dimakan dinosaurus itu. Kena makan dinosaurus.